Jika bertanya, bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan? Apakah Yusuf Kala tidak ingat bahwa putrinya dulu pernah mempolisikan Ferdinand Huta-Heian, yaitu dengan kata caplin? Apakah Yusuf Kala mengkritik dirinya sendiri? Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala menilai demokrasi Indonesia akan terancam. Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei dari Economist Intelligence Unit. Ya, menurut saya yang terjadi adalah bukan kritikan terhadap pemerintah, tetapi adalah sudah fitnah. Ya, kalau kritikan sih kita adu data, adu argumen, tetapi bukan fitnah. Kritik kok mencela, kritik kok menyamakan dengan binatang, itu bukan kritik, tetapi itu sudah ujaran kebencian. Ya, kemungkinan rakyat Indonesia tidak bisa membedakan antara kritik, ujaran kebencian dengan fitnah. Tetapi pada waktu kemarin juga Ferdinand hanya menyinggung soal caplin. Ferdinand pun juga dipolisikan oleh anak dari Yusuf Kala, padahal tidak langsung menyebut nama, padahal cuma caplin. Tetapi reaksi anak Yusuf Kala langsung melaporkan Ferdinand Huta-Heian ke Bareskrim Polri. Nah, apakah itu bentuk demokrasi yang dimaksud? Kan tidak. Jokowi tidak pernah memenjarakan atau melaporkan yang mengkritiknya. Jokowi sudah banyak hinaan, cacian mulai Pilpres tahun 2014. Bahkan sampai sekarang pun Jokowi sasaran hujat yang tidak suka kepada Jokowi. Tetapi anak-anak dari Pak Jokowi juga santai, malah cenderung tidak merespon, malah juga cenderung hujatan netizen tersebut malah dibuat lelucon sama anak dari Pak Jokowi. Ya, menurut saya sih tuduhan Pak Yusuf Kala bagaimana cara kritik pemerintah tidak polisikan, menurut saya salah alamat sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jika bertanya cara mengkritik tidak dipolisikan, Istana Yusril hingga Ferdinand langsung sikat. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menilai demokrasi Indonesia terancam. Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit. Dalam 4 tahun terakhir, indeks demokrasi menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei, kata JK dalam mimbar demokrasi kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat 12 Februari 2021. JK menilai demokrasi terganggu belakangan ini. Hal itu terlihat dari adanya pengkritik terhadap pemerintah berujung pada proses hukum dipolisikan. Beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Tanya JK, Ketua Umum PMI itu menilai masyarakat perlu memberikan kontrol terhadap pemerintah atas pelaksanaan demokrasi. Dasar demokrasi pun memberikan hak warga negara punya kewajiban yang sama. Dia juga meminta PKS sebagai partai oposisi agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan. Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak akan berjalan. Jika menganggap demokrasi yang dijunjung di negara ini bernilai sangat mahal, untuk menjadi anggota DPR atau kepala daerah harus membayar mahal. Hal itu akhirnya membuat korupsi naik. Tetapi demokrasi menurun. Untuk menjadi presiden dibutuhkan materi. Juga berbeda dengan waktu awal-awal reformasi, kata dia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara warga bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pemerintah pun lantas menjawab pertanyaan itu dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Pertanyaan Yusuf Kala tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan dalam diskusi virtual di kanal PKS TVRI seperti dilihat detik.com Sabtu 13 Februari 2021. Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua, kata Yusuf Kala.
JK sapaan akrabnya meminta PKS sebagai partai oposisi melaksanakan kewajiban kritik itu. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam oposisi itu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik. Wik Kian Gi, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, sebelumnya mencuit lewat akun Twitternya. Dia takut mengemukakan pendapat yang berbeda meski bermaksud baik, karena buzzer bisa menyerang pribadi pengemuka pendapat. JK mengajak semua stakeholder terkait lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ketua PMI itu pun meminta hak-hak masyarakat tetap terjaga demi menjaga iklim demokrasi yang baik. Karena itu, kita harus menjaga kepentingan masyarakat. Untuk ada tetap menjaga dari rakyat, harus melihat pelaksanaan pemerintah yang baik secara demokratis. Hak-hak terjaga, tapi juga ingin manfaatnya. Boleh saja demokrasi berjalan tanpa manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik. Yusril Iza Mahendra mengkritisi pernyataan Yusuf Kala soal pemerintah yang jatuh karena demokrasi tak berjalan dengan baik. Yusril mempertanyakan demokrasi yang dimaksud JK. Apabila demokrasi yang dimaksud JK adalah demokrasi seperti sekarang, bukan hanya pemerintahan yang bisa jatuh, tapi negara juga bisa runtuh. Jika demokrasi tidak jalan, pemerintahan akan jatuh, kata Yusuf Kala. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Jika demokrasi yang tidak ideal ini dijalankan, negara yang akan runtuh, kata Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya Sabtu 13 Februari 2021. Yusril adalah pakar hukum tata negara, mantan menteri, sekaligus ketua umum Partai Bulan Bintang. Demokrasi yang bisa bikin negara runtuh menurut Yusril adalah demokrasi seperti yang ada di Indonesia sekarang ini. Contohnya konsep bernegara selalu dibongkar pasang, yakni konsep pemilu 5 tahun sekali, sistem kepartean, hingga pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus. Konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir, kata Yusril. Selanjutnya, Yusril menilai demokrasi Indonesia sekarang tidak jelas. Dia juga memandang kekuatan uang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. Demokrasi semacam ini tidak cuma bisa menjatuhkan pemerintahan, tapi juga bisa meruntuhkan negara. Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru, kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan, pemerintah akan jatuh. Ya mungkin saja, tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh, kata Yusril. Demokrasi kita sekarang ini bagi saya tidak jelas. Kita sepertinya ingin liberal, tetapi secara sosiologis dan antropologis kita belum siap untuk itu, kata Yusril. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 JK menyampaikan pandangannya dalam demokrasi. Kontrol terhadap pemerintah adalah hal yang perlu demi terjaminnya hak-hak masyarakat. Kontrol terhadap pemerintah membuat demokrasi berjalan dengan baik. Demokrasi yang tidak berjalan dengan baik bisa membuat pemerintah jatuh. Sebagaimana pengalaman Orde Lama dan Orde Baru. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan buka suara terkait pelaporan dirinya oleh putri ex-wakil Presiden Yusuf Kala, Musjwira Yusuf Kala, terkait dugaan kasus penghinaan kepada ayahnya di Bareskrim Polri. Karena itu, ia justru menyebut pelaporan dirinya adalah salah alamat, sebab ia mengklaim cuitan Chaplin bahwa duit sekoper ke Arab dalam akun Twitternya tidak ditunjukkan untuk JK. Pelaporan itu salah alamat karena cuitan saya tidak ditujukan kepada pelapor dan keluarganya. Ini saya pikir salah paham ya. Terlebih pelapor belum pernah meminta klarifikasi kepada saya tentang cuitan saya, katanya saat dikonfirmasi Kamis 3 Desember 2020. Jadi artinya dengan persepsi dan perasaan pelapor yang merasa dituduh dijadikannya dasar untuk melaporkan, sambungnya. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa sosok yang ia sebut Chaplin bukan merujuk kepada JK, namun ia sendiri mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan Chaplin. Apa yang saya sampaikan tentang kata Chaplin itu bukanlah kepada Pak JK, tetapi kepada sosok yang saya sendiri belum tahu siapa orangnya. Tapi dari analisa saya bahwa orang ini punya logistik besar untuk menggerakkan politik sekarang menuju Pilpres 2024. Nah, siapa orang itu? Itulah mari kita cari bersama-sama, tutur Ferdinand Huta Hayan.